Kali ini saya akan tunjukkan ke teman-teman bagaimana melakukan scanning sampai dengan pemrosesan datanya. Ini alat laser scanning kita, menggunakan merek Faro. Ini alatnya sedang bekerja, bisa dilihat itu dari indikasi waktunya itu berubah terus. Ya, sebelum kita lanjutkan videonya, silahkan tekan dulu like, subscribe, dan loncengnya supaya kalian bisa dapat update terus jika ada video-video terbaru. Lama scanning dengan kualitas medium, ini sekitar 7 menit. Itu termasuk pengambilan gambar ya, image-nya. Ini sedang berputar. Kalau teman-teman nanti lihat ada bola-bola warna putih, nah seperti yang di atas itu, nah itu namanya spare ya, target. Itu nanti untuk menjahit atau stitching atau menggabungkan hasil scanning dari tiap-tiap berdiri alat, nanti kita gabungkan dengan menggunakan spare tersebut. Nah ini area yang kita scan sebenarnya tujuannya bukan yang sekelilingnya ini, tapi nanti secara keseluruhan akan kelihatan juga di area sekelilingnya 360 derajat. Nah ini kalau teman-teman lihat yang sebelah kanan itu, nah ini yang barang besar bulat ini, inilah yang kita scan sebenarnya. Tujuan utamanya melakukan scanning untuk saat ini. Nah, nantinya akan dilakukan analisa karena ada indikasi atau dicurigai saf bawah dengan saf atas itu tidak lurus. Nah ini total session gunanya untuk apa? Total session itu digunanya untuk memberikan koordinat pada target scanner. Nanti selanjutnya dilakukan proses registrasi. Nah ini spare-nya ya, spare-nya bulat, jadi dia akan menangkap, bukan menangkap ya, nanti scanner akan menangkap posisi spare tersebut untuk digunakan untuk registrasi selanjutnya. Nah ini lebih fleksibel yang bulat ini karena bisa dilakukan scanning dari sekelilingnya. Nah itu kalau ada yang cross hitam putih itu namanya checkerboard, itu juga bisa digunakan sebagai target. Nah itu biasanya yang diberikan koordinat adalah itu checkerboard itu. Nanti pada saat processing kita masukkan koordinatnya sehingga koordinatnya tergereference. Jadi koordinatnya entah di reference yang menggunakan sistem lokal atau sistem referensi yang di setup sendiri, ataupun menggunakan koordinat global. Misalnya kalau scanning di luar itu bisa menggunakan GPS sebagai titik referensinya atau UTM lah ya, UTM gitu. Nah ini scanner sedang melakukan pengambilan gambar atau foto ya. Total pengambilan gambar ini rata-rata sekitar 3 menit, lebih sedikit ya, dengan resolusi mana. Jadi kalau resolusinya kita naikkan, nanti pengambilan gambarnya juga akan lebih lama karena dia butuh kestabilan pada saat pengambilan gambar. Demikian juga kalau resolusi scanningnya kita tingkatkan, nanti juga lama pengambilannya juga akan lama. Nah itu kira-kira ini gambaran bagaimana kita melakukan scanning di lapangan ya. Nanti berikutnya setelah ini kita akan melakukan processing datanya. Kita lihat di processing data ya. Nah tadi kan kita sudah melihat bagaimana melakukan scanning di lapangan tuh. Sekarang kita akan coba melakukan registrasi
atau pengolahan datanya ya, supaya data-data yang kita ambil yang individual itu, di sini ada 11 data individual scan, kita akan gabungkan menjadi satu supaya datanya bisa dipergunakan. Nah, ini ada ini di sini auto register, mungkin kelihatan gitu banget ya. Kemudian skip ya, skip registration, dan ada manual. Nah, kemarin ini sudah saya loading, jadi saya akan resume registrasinya. Nah, saya klik akan menjadi seperti ini. Jadi nanti akan kita gabungkan antara yang satu ke scan berikutnya seperti ini ya. Nah, saya menggunakan software Autodesk Recap Pro di sini, yang paling simple ya, yang simple digunakan menurut saya. Tapi teman-teman mungkin bisa menggunakan software lain. Yang penting kompatibel dengan format datanya ya. Nah, gimana caranya melakukan registrasi? Teman-teman bisa lihat nih, ada bola-bola di sini, putih-putih ini ya, putih-putih bola ini. Ada juga yang checkerboard nanti, yang cross warna hitam putih, itu yang akan kita gunakan untuk menggabungkan atau stitching ya, kita jahit lah. Kita jahit, kita gabungkan antara scan satu ke scan yang lain. Semakin banyak bola-bola ini kita namakan spare, akan semakin bagus kualitinya, nanti akan semakin terkontrol ya. Masing-masing bola ini kita kasih nama, kita kasih code ya. Ini karena ini namanya spare, saya kasih S ya. Ini ada S1, S2, S3. Caranya gimana? Ini saya coba hapus dulu ya. Nah, ini kayak saya klik di sini, klik ini, kemudian saya klik ini. Nah, dan ini sudah otomatis satu, kemudian accept ya. Ini juga seperti itu, kalau saya hilangkan ya, kemudian saya klik lagi. Tidak harus tepat di tengah ya, dimanapun bisa. Nanti secara otomatis software akan mengidentifikasi. Nah, kalau teman-teman tahu koordinatnya spare ini bisa dimasukkan di sini ya, bisa dimasukkan, ada X, Y, Z, itu bisa dimasukkan di sini sehingga nanti koordinatnya menjadi georeference. Ini saya kebetulan yang sebelah sini saya sudah kasih nama semua. Ini sampai S6, kemudian S7, S8. Nah, ini belum ya. Ini S7. Nah, ini S7 sudah. Ini saya kasih nama S9, apa ya? S8. Kemudian ini cukup jauh, bisa nggak? Mudah-mudahan bisa. Nggak bisa, karena terlalu jauh jaraknya ya. Jadi dia tidak bisa mengidentifikasi. Nanti berikutnya bisa kita kasih nama pada saat kita bergeser. Nah, yang sebelah kiri sini sudah kita kasih kode-kode nama-nama. Nah, kita samakan kodenya yang di sebelah sini. Ya, kodenya kita samakan supaya nanti bisa join ya. Istilahnya ini nanti kayak seperti kalau kita menggunakan total session ya, kita resection gitu. Nah, ini yang di sini namanya S4, saya kasih di sini juga namanya S4. Biasanya nggak mau ya, nanti nggak apa-apa, nanti kita kasih namanya. Ini S3. Nah, ini S3. Ya, namanya harus sama ya, S3. Kita coba lagi misalnya. S4. Oops, kan jatuhnya di sini ya. Walaupun di pinggir, nah ini mau ya, kemudian sih mau ya. Dia saya klik di kanan sini, dia identifikasi senternya sendiri, makanya dia jatuhnya di situ ya. Oke. Kemudian yang ini namanya S5, kasih juga nama S5 di sini. S5. Kemudian yang ini S6. Kira-kira langkahnya seperti itu, dan nanti harus diulang-ulang setiap
kali satu registrasi selesai, sukses, kita ulang lagi ke berikutnya dengan nama yang sama. Nah ini tadi kan gagal ya, nggak mau ya dari sebelah kiri sini, di sini karena terlalu jauh. Nah, sekarang saya coba dari sini. Nah dia mau, karena kasih nama S9. Saya kira udah semua ya. Nah di sini teman-teman bisa lihat ada lingkaran warna hijau. We found a match, artinya dia sebenarnya sudah menemukan objek-objek yang match ya, atau pair yang match yang dipakai untuk referensi menggabungkan. Nah, sekarang karena ini sudah merge, nanti warnanya ini bisa hijau, kuning atau merah. Kalau merah ya jangan di merge, nanti dicari objek-objek yang sama lagi atau target-target yang sama lagi. Kita merge ya. Nah ini dia akan, nah otomatis dia akan menggabungkan dua ini. Nah, hijau ya, hijau. Ini kecil sekali ini. Teman-teman bisa lihat reportnya kalau sudah tergabungkan di sini, dari sini. Nah, kecil sekali ya, nggak kelihatan. Ini overlapnya berapa, kemudian balance-nya berapa, poin yang kurang dari 6 mm berapa, ini ya. Ini 100%, ini 99, sekian persen, artinya bagus sekali hasil registrasinya ya, ini 99%. Oke, kita sekarang akan menggabungkan yang sini ya, tempat berdiri yang di sini dengan yang di sini ya, dengan ditampilkan tadi itu kita akan setuju atau tidak. Kalau kita setuju ya kita approve saja, nanti dia akan pindah ke sini. Nah, kita lihat ya. Nah, oke, yang terakhir berapa? Ini 99% semua. Jadi sangat bagus ya sini. Sangat bagus. Kita akan lanjutkan yang di sini. Ini S berapa nih? S 9 ya. 9. Kemudian ini S8. S7 ya, ingat saya tidak memasukkan koordinat georeference di sini ya, ini S6. Nanti pada sesi lain saya akan buat videonya lagi bagaimana cara melakukan ke georeference ya, dengan memasukkan koordinat ya. Oke, di sini kita lihat ada warna hitam putih kotak-kotak ya. Ini biasa kita namakan checkerboard. Nah, ini biasanya kita pakai untuk bola-bolanya. Saya akan kasih nama dulu semua. Ini kalau nggak salah nomor berapa. Kita lihat lagi di sini. Bolanya nomor berapa. Nah ternyata 1 ya. Ini 1. Ini bola nomor 1. Satu. Kemudian ini ada lagi di sini nih, mobil ini mau nggak ya tutupan? Mau ya objeknya tutup ya. Ini yang jelas, ini nomor 3. Jadi S3. Jadi teman-teman, nah ini contoh yang tidak bagus ya. Kita scan tapi kita malah menghalangi target kita sendiri seperti ini. Jadi pada saat scanning diusahakan semua target itu bisa tercapture oleh laser scanning. Kita taruh di sini tapi kita tutupi sendiri. Jadi ini contoh juga tidak bagus ya. Kemudian mana lagi yang kurang? 9 sudah. Nah sekarang kita checkerboardnya ya. Checkerboardnya ini kita kasih ini namanya. Jadi sebagian sudah kita kasih nama, harus kita cocokkan namanya. Yang di sana C1 ya, ini C1. Berubah lagi menjadi C1. C1 save. Kemudian ini sudah belum ya. Tadi sudah kasih nama. Ini yang nggak mau. Oh yang sana ketutupan. Berarti belum ya. Yang saya kasih aja nama ini C di sini. Nah, C2. Checkerboard nomor 2. Ingat kalau namanya sama dia nggak mau ya. Saya kasih namanya, kalau ini kan C1 nggak mau, otomatis dia kasih tahu merah. Kita harus kasih C2.
namanya harus unik, tidak sama. Ini juga, ini kita kasih C3, kemudian yang sini C4, harus unik. Oke, dan sudah cukup banyak, gabungkan merge. Jadi objek yang akan kita capture sebenarnya ini saja, yang nanti akan kita lakukan analisis ya. Jadi sebelum kita melakukan scanning ini ada kecurigaan ya, ada kecurigaan bahwa shaft yang di sini dengan shaft yang di depan ini tidak inline, tidak satu garis. Makanya kita lakukan pengecekan dengan metode menggunakan laser scanner. Ini juga bagus ya. Ini berapa? 99% juga. Sangat bagus. Kemudian kita lanjutkan lagi. Ini nomor 1. Salah kan? Nggak mau. Oke, otomatis dia tahu. C1. Ini ada checker di sini sebenarnya. Tadi ini tutupan. Oke, lupakan. Ini C2. C3. C4. Ini cukup jauh, kita coba lihat mau banget. Sudah lagi C9 ini bukan C ya, salah ya, seharusnya ya. Salah. Jadi teman-teman jangan sampai salah ya. Salah nih, harus diganti nih. Code-nya nih. S ya, salah. Nanti kalau kodenya tidak sama akan menjadi salah interpretasi ya. S2, S3, kemudian S4, S5. Oke, ini S9 sudah. Nah ini tinggal C-nya ya. C-nya ini C nomor 3 ya. Nah, 1 ada di sini. Ini sangat bagus hasilnya. Hanya balance-nya, kemudian overlap-nya ya memang ada sedikit yang kurang. Ini ada 40 ini cukup bagus sebenarnya. Tapi walaupun overlap-nya kurang, tadi kita punya banyak titik kontrol ya, spare dan checkerboard cukup banyak sehingga menghasilkan kualitas poin yang kurang dari 6 mm itu paling kecil berapa nih? 99,8%, artinya 0,2% saja yang kualitas poinnya yang kurang dari 6 mm. Ini kalau recap ini kontrol kualitasnya hanya seperti itu ya yang dimunculkan. Statistiknya hanya persentase poin yang kurang dari 6 mm. Ini juga ada grafiknya seperti ini. Oke. Nah ini sudah. Sekarang saya coba kali berwarna. Ini sudah tergabung ya. Sudah tergabung semua. Kita bisa lihat per satu-satu ini kalau berdiri. Hanya ada satu proses lagi yang namanya indexing ya. Artinya tadi prosesnya kita sudah gabungin. Software sudah tahu antar titik-titik ini yang menggabungnya seperti apa. Nah sekarang kita melakukan processingnya supaya semua titik-titik itu berpindah menjadi satu sistem yang sama. Oke, sekarang kita indexing lagi prosesnya. Nah ini waktunya cukup lumayan, ini cukup lama ya. Nah videonya saya pause dulu ya, nanti setelah indexing selesai kita launch project baru kita mulai lagi. Oke. Nah ini nanti warnanya ya, sebelum saya pause
ini sekarang berarti kalau ada bloknya seperti ini berarti masih proses di sini, atau kita tunggu satu. Dia pindah. Nanti kalau ini sudah selesai dia akan pindah ke sini, warnanya bloknya, kemudian juga akan pindah ke sini, ke sini. Nah ini tanda jamnya hilang kalau sudah dilakukan proses. Kalau ini ada tanda jamnya seperti ini. Oke, ini prosesnya secara grafis seperti ini. Sekarang 6%, grafisnya di sini, nanti akan sampai 100% di sini. Kita lanjutkan. Nanti prosesnya sudah selesai, hasilnya seperti ini ya. Sudah selesai 100%, semuanya sudah terproses. Kita launch projectnya sekarang. Hasilnya langsung keluar ya teman-teman, hasilnya langsung keluar. Nah inilah hasil dari scanning yang sudah diproses ya. Ini kan kita scanningnya di terowongan ya, di underground. Jadi yang di luar-luar ini adalah dinding terowongan, di atas, di bawah ini adalah ya, lantai terowongannya ya. Nah inilah yang saya sebutkan tadi, misalnya ada air atau objek yang mengkilat. Ini kan lantai terowongannya sebenarnya di sini, karena kemungkinan di sini ada air ya, mungkin sedikit ya, jadinya overshoot di sini, atau jaraknya menjadi lebih jauh ya. Tapi objek ini kan tidak kita perlukan ya, nanti kita hapus aja seperti ini. Kita select begini, ya, warnanya berbeda, kemudian kita hapus. Itu salah satu proses pada saat filtering. Nah, kenapa di sini kok kosong, tidak semuanya tercapture? Salah satunya adalah karena ketutup objek ini tadi. Dan di sini kenapa datanya hanya sampai di sini? Karena waktu start processing saya batasi menjadi berapa tadi, 20 meter kalau nggak salah, 20 meter, sehingga point cloud yang lebih dari 20 meter, 25 meter ya, point cloud yang lebih dari 25 meter tidak akan ikuti proses. Teman-teman nanti kalau misalnya contohnya ya, nah hasilnya seperti ini, kita lihat kita. Contohnya misalnya panjangnya ini 7 meter misalnya, dan datanya hanya ini saja yang diperlukan. Nanti pada saat loading sebelum proses itu bisa dibatasi, misalnya 7 meter saja jaraknya, sehingga tidak terlalu banyak objek yang tidak diperlukan akan keluar seperti ini, dan prosesnya akan lebih cepat juga. Jadi secara otomatis terfilter ya. Jadi sekarang kita bisa lihat ya, ini objeknya, kita bisa lihat objeknya 3 dimensi. Bayangkan bila teman-teman melakukan pengukuran menggunakan total season, apakah bisa seperti ini? Satu. Yang kedua, apakah bisa detail seperti ini dan waktunya berapa lama? Saya kira nggak mungkin yang menggunakan total season untuk mengcapture dengan sampai sedetail ini. Kalaupun pakai non prism juga beberapa kali harus menembak ini, akan tidak efektif. Kemudian teman-teman kalau lihat di sini ada bola-bola ini adalah tempat berdiri alat tadi, alat scanner. Alat scannernya berdiri di sini, di bola-bola ini. Ini gambaran setelah jadi. Nah, bayangkan detailnya seperti apa ya. Kita bisa lihat nih di sini satu karyanya, sudutnya apa, kemudian ini juga bulat betul ya. Nah ini. Kemudian objek-objek yang lain ya semuanya tercapture, sehingga untuk as build ini sangat sempurna ya untuk seperti ini. Tinggal teman-teman detailkan lagi saja, misalnya ada yang bolong-bolong, berarti alatnya scannernya harus berdiri di sini, dan untuk melengkapi objek-objek yang bolong-bolong tadi, sehingga nanti engineer memiliki gambaran yang sangat jelas
untuk misalnya melakukan redesign, mau menambahkan platform misalnya di sebelah sini, ukurannya sudah sangat detail ya. Nah, Reka Pro ini juga bisa untuk dimensioning ya. Dan ini 3 dimensi ya dimensioningnya, 3 dimensi, atas ke bawah ke samping itu 3 dimensi. Nah, bagaimana jika saya hanya memerlukan objek ini saja, yang lain saya tidak perlu, karena objek yang lain mengganggu berarti ya. Saya akan ambil objeknya, objek ini saja. Kita select seperti ini ya, select seperti itu. Nah, warnanya sudah berubah, nanti akan muncul di sini toolsnya. Oke, sudah muncul ya ini. Nah, crop outside. Oh, kebalik. Nah, saya undo. Crop outside berarti yang diambil kan datanya di luar. Padahal saya undo, kemudian nanti saya balik. Crop ini saya. Nah, sudah ya, sudah keluar. Nah, ini objeknya, tinggal nanti yang lain-lain kita hide saja. Apakah mau disembunyikan atau mau dihapus terserah teman-teman ya. Kalau mau disembunyikan ya prosesnya hide tadi. Crop outside. Jadi disembunyikan, point cloudnya masih ada, tapi hanya disembunyikan, tidak ikut ditampilkan. Kemudian spotnya misalnya ada tool lain yang ini menggunakan polyline, sehingga point cloud yang tidak diperlukan bisa kita sembunyikan atau bisa kita hapus. Gini. Nah, dengan begini bisa dilakukan analisa ya, mau dipakai untuk apa nih datanya, tergantung. Banyak sekali aplikasi-aplikasi atau data point cloud-nya bisa digunakan untuk tujuan macam-macam. Kira-kira ini. Kemudian terkadang dengan ini kan dengan warna yang sebenarnya ya, teman-teman bisa lihat seperti ini. Point cloud-nya dengan warna yang sebenarnya. Bisa juga saya ganti untuk mempermudah interpretasi. Ini bisa dipakai elevation, nah kan lebih jelas ya, lebih jelas. Di sini teman-teman bisa lihat ini surface-nya tidak rata ya, tidak rata, ada semacam kerutan-kerutan seperti ini. Kemudian anchor bolt pun juga, bukan anchor bolt ya, baut-baut di sini juga sangat jelas bisa ditampilkan di sini. Nah, ini adalah kumpulan titik-titik yang jumlahnya sangat banyak. Nah, ini akan cukup jarang ya. Kalau titiknya saya besarkan, nanti tampilannya akan berbeda. Teman-teman bisa lihat, saya kasih, nah, akan menjadi rapat dan lebih smooth. Tapi belum tentu kalau kita titiknya kita besarkan akan menjadi semakin baik ya. Rata-rata dari segi pengalaman, tampilan titik atau besaran titik point cloud-nya itu yang optimal antara 2 sampai 4 atau 5 maksimum. Nah, data-data yang kita sembunyikan tadi juga bisa kita kembalikan lagi dengan cara seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya detailnya seperti apa. Bahkan orang pun juga sangat detail ya, karena pengambilannya sangat cepat. Orang yang berdiri pun tidak sempat kelihatan ada blurnya. Sampai ke muka pun juga kelihatan. Masih ada kategori lain misalnya dengan ini adalah dengan intensitas. Kemudian normal, ini biasanya warna yang paling disukai oleh 3D modeler, interpretator, interpretasi ya, untuk interpretasi. Ini warna ini sangat disukai kan.
antara, saya kasih contohnya, antara surface yang sebelah sini dengan sebelah sini dibedakan warna, sehingga sangat mudah melakukan interpretasi. Kalau kita sudah mendapatkan data seperti ini, penggunaannya sangat luas ya, mau dimodelkan. Ini kalau ini katanya saya pakai untuk ngecek lurusan ini kan. Ini gambaran seperti ini yang kayaknya masih ada satu lagi untuk warnanya. Scan variation, artinya tiap titik scan diberikan warna yang berbeda. Scan sini sama scan sini juga diberikan warna yang berbeda. Oke, kira-kira seperti ini gambarannya. Kemudian kita juga bisa melihat dari beberapa titik objek yang kita ambil ini. Kita seumpamanya seakan-akan berdiri di tempat scanning ini. Jadi kita akan memutar melihat 360 derajat dari ini, kemudian sini juga diri 360 derajat, sini juga diri 360. Semua titik itu bisa. Sekarang kita coba ya, seperti apa sebenarnya kalau saya klik saja di sini, penampakannya seperti apa. Nanti penampakannya image ya, 360 image, detail, jelas, semuanya tercapture seperti ini, sangat jelas. Sehingga sebenarnya kita memindahkan, kita klik di sini akan memindahkan objek yang ada di lapangan ke dalam komputer. Nah, begitu kita mau apakan, dan masing-masing ini ada koordinatnya di sini. Kalau teman-teman lihat sebelah kiri sini ya, lihat sebelah kiri kecil sekali sebenarnya bulannya, karena resolusi monitornya sangat tinggi. Teman-teman klik di sini ya, koordinatnya tepat di koordinat itu. Teman-teman di sini tepat di koordinat itu. Teman-teman bisa lihat ya, di sini akan bergerak terus koordinatnya. Kalau kita zero frame berarti ya koordinatnya sesuai dengan koordinat zero frame. Kita pindah ke sini berarti nanti kita akan bisa melihat dari situ dan sisi yang lain. Videonya cukup bagus ya. Padahal ini kita tidak menggunakan yang SDR, HDR-nya, karena jumlah datanya kan sangat besar dan loadingnya cukup lama kalau kita. Tapi kalau teman-teman nanti satu waktu membutuhkan image-nya atau fotonya yang SDR, HDR, itu juga bisa. Kebetulan Varo 350 ini kalau nggak salah 72 megapiksel resolusinya, ini sangat bagus. Oke, kalau untuk mengembalikan ke ponsel kita tinggal klik di sini di posisi yang sama tempat kita pilih. Oke teman-teman, saya kira cukup ya penjelasan 12 menit. Penjelasannya sudah cukup sampai di sini untuk processing. Nanti akan saya buatkan video yang lain untuk aplikasinya ya, untuk aplikasinya. Saya juga punya koleksi cukup banyak data-data point cloud ini, jadi nanti saya akan tampilkan satu persatu datanya pakai untuk apa. Nanti saya juga mungkin saya bisa juga bikin video bagaimana membuat kontur dari atau peta topografi dari point cloud, karena itu cukup tricky juga buat itu. Lampu ya. Oke teman-teman, jangan lupa like dan subscribe video-video yang saya buat supaya saya bisa terus memberikan atau membuat video-video buat kalian ya, sharing-sharing seperti ini. Saya bukan expert sekali, tapi saya akan share pengalaman-pengalaman saya dalam penggunaan laser scanner
Sebenarnya di saya ada 2 laser scanner, tapi kebetulan yang satu tidak begitu maksimal digunakan, sehingga saya nanti video-video ke depan hanya menggunakan Faro ya. Untuk contoh-contoh penggunaan Regal atau Leica nanti saya coba apakah bisa saya buat atau enggak. Datanya ada sih, tapi kita lihat lagi. Sementara kita menggunakan Faro dulu. Oke, terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi di video yang lain. I've been flying from town to town.